teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahu kan Bunda ada di mana? Di depan MI Baitul Amin. Iya, Bunda kenapa tadi olahraga itu supaya sehat? Yang pertama untuk menjaga kesehatannya itu dengan olahraga. Walaupun di rumah kita tetap senam, ya. Dan ada sinar matahari seperti ini. Jangan di rumah saja, nanti sakit ya. Ayo kita semuanya keluar rumah, ada sinar matahari ya, kita senam begitu ya, seperti setinggi Monas. Anak-anak tahu enggak Monas itu apa? Monas adalah monumen nasional yang ada di Jakarta. Anak-anak pernah enggak ke sana? Bunda pernah satu kali, pada saat itu jam 5, jadi Monas ditutup. Bunda hanya melihat di sebelahnya, yaitu Bunda ingin mengetahui kerak telur, jadi Bunda beli itu. Tapi yang kita jelaskan pada hari ini, Monas apa sih? Monas itu, Monas adalah monumen nasional. Itu melambangkan perlawanan zaman dulu ya, para pahlawan itu melawan penjajah kolonial Belanda. Ayo kita saksikan video berikut ini. Bangunan ini bukanlah sebuah monumen biasa, melainkan simbol sejarah perjuangan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mempunyai gagasan untuk membangun sebuah monumen yang dapat melestarikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memberikan kepada bangsa sebuah landmark yang dapat dibanggakan seluruh rakyatnya sebagai penanda Indonesia baru. Usai peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah Panitia Tugu Nasional yang diketuai oleh Sarwoko Martokusumo. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 17 Februari 1955, sebuah sayembara digelar secara terbuka untuk mencari rancangan Tugu Nasional terbaik. Sayembara pertama disambut meriah oleh masyarakat. Terhitung 51 peserta yang berpartisipasi, namun tidak ditemukan pemenang pertama. Pemenang kedua diraih oleh arsitek Frederick Silaban. Karena belum ditemukan rancangan yang memenuhi syarat, maka pada tanggal 10 Mei 1960 diadakan kembali sayembara kedua dengan kriteria tugu sebagai simbol pengagungan kelaki-lakian berupa tiang atau cagak. Namun dari 222 peserta, hanya 136 rancangan yang diterima. Di sayembara kedua kembali tidak ditemukan juara pertama. Pemenang ketiga diraih oleh dua regu dari mahasiswa ITB. Untuk memecah kebuntuan, maka Presiden Soekarno memutuskan membentuk tim arsitek jempolan pilihan Presiden. Presiden menunjuk arsitek Silaban dan Sudarsono untuk memvisualkan rancangan final Tugu Nasional. Pada awal tahun 1961, arsitek Silaban dan arsitek Sudarsono mulai merancang Tugu Nasional bersama Presiden Soekarno. Beberapa hari kemudian dipilihlah rancangan dari arsitek Sudarsono. Rancangannya terinspirasi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta mengangkat angka-angka yang berhubungan dengan momen monumental tersebut, yaitu angka 17, 8, 45. Sosok tugu diilhami oleh rancangan alu, lumpang atau alat penumpuk padi yang ditancapkan pada dasarnya, yang digelar di atas tanah yang ditinggikan atau disebut dampar. Karya arsitek Sudarsono tersebut mengalami perubahan rancangan yang merupakan tambahan dari Presiden Soekarno sendiri, yang juga seorang insinyur arsitek. Api kemerdekaan terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton dengan diameter dasar 6 meter, serta tinggi 14 meter. Api ini terdiri atas 77 bagian yang disambungkan, sehingga dapat dikatakan bahwa Presiden Soekarno telah berperan sebagai arsitek bagi Tugu Nasional. Penambahan api kemerdekaan pada puncak tugu merupakan simbol pencapaian perjuangan bangsa Indonesia yang mengangkasa dan tidak kunjung padam. Perubahan juga terjadi. Ya, bagaimana teman-teman? Tahu kan itu Monas? Jadi kita tahu ya, Monas itu yang merancang itu adalah presiden yang pertama kali. Tahu enggak presiden kita yang pertama kali? Yaitu Pak Soekarno. Dan yang sekarang ini untuk presiden 2019 sampai 2024 yaitu siapa? Ada yang tahu enggak ini siapa?
biasanya dipanggil dengan Jokowi, yaitu siapa namanya nak? Panjangannya siapa? Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin ya, itu ya. Jadi anak-anak mengetahui juga presiden sekarang siapa, yang membuat merancang pertama kali itu siapa, yaitu Pak Soekarno, kan presiden yang pertama. Dan anak-anak tidak lupa dengan presiden yang sekarang, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Anak-anak tugasnya nanti di rumah membuat apa namanya itu, Monas, dengan menghubungkan A sampai Z atau 1 sampai 20. Dengan begitu anak-anak membuat seperti ini. Nanti bisa diwarnai dan diberikan ke Bunda ya. Ayo, untuk menghindari virus ini kita tetap berdoa. Contohnya membaca sholawat Libil Kulub. Anak-anak bisa kan? Ayo bersama-sama yuk. Ayo semua bangun dulu. Di samping habis olahraga supaya sehat, kita makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Dan anak-anak tetap berdoa. Bagaimana doanya? Apapun yang kita bisa, kita tetap berdoa. Saya bisa doa mawakan, berdoa. Saya bisa membaca sholawat ini, juga kita baca. Ayo kita membaca sholawat Libil Kulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sebentar anak-anak, sudah selesai. Mungkin cukup sekian saja kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau berjemur lagi dengan olahraga.